kita benar-benar tidak sanggup menerima serangan dari Portugis dan Spanyol. Nah. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis sudah Permisi saudaraku, kami adalah kami akan membantu kamu. Baiklah, terima kasih. Lalu Tuan Kuraja, ada pedagang Arab yang ingin bermilik. Ya, saya setuju. Apa yang harus dilakukan? Kami adalah bangsa dan ayo kita rebus barang-barang baik dari hari, tepatnya di Kepulauan Maluku, terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Lalu keempat momole ini bermusyawarah. Jadi kali ini akan apa yang kita perbincangkan? Semakin lama semakin banyak saja perompak yang masuk dari luar wilayah kita. Mengingat kita juga mempunyai kekayaan rempah yang sangat berlimpah. Saya jadi khawatir dengan ketentraman dan kesejahteraan rakyat kita. Ya, saya setuju. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kalau kita bersatu agar pertahanan kita semakin kuat? Mari kita membentuk kerajaan. Itu adalah ide yang bagus. Saya setuju. Ya, saya juga Saya setuju. Tapi siapa yang jadi pemimpin kita? Bagaimana kalau pemimpin Ciko saja? Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan tegas. Bagaimana Saya- menurut kalian? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, saya akan bersedia menjadi pemimpin kerajaan. Akhirnya, keempat kampung itu mendirikan sebuah kerajaan dengan Momole Ciko sebagai kolano atau rajanya. Lalu, suatu hari datang pedagang dari Arab untuk membeli rempah sekaligus berdagang. Lapor Tuan Kuraja, ada pedagang Arab yang ingin bermukim di wilayah kita. Apa tujuan mereka? Mereka bilang mereka ingin membeli rempah sekaligus berdagang. Baiklah, izinkan mereka menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan kita. Baik saja. Wah, bagus sekali pakaian ini. Dari mana asal pakaian ini? Pakaian ini adalah pakaian khas agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masyarakat sekitar mulai tertarik pada Islam. Lalu pada masa Raja marhum, seluruh keluarga dan masyarakat kerajaan diwajibkan berpakaian Islami dan menjalankan syariat Islam. Lalu kerajaan Ternate ini bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Permisi saudaraku. Kami adalah bangsa Portugis. Kami ingin berdagang di wilayah kerajaan. Apakah boleh? Sebentar, akan saya tanyakan kepada Raja. Lapor Tuanku, bangsa Portugis datang untuk berdagang ke wilayah kita. Izinkan mereka menetap. Mereka pasti punya orang-orang yang kuat dan gagah. Kudengar saudara kita Kesultanan Tidore juga memiliki hubungan dengan bangsa Spanyol. Kita juga tidak boleh kalah. Baik Tuanku. Dengan berdagang, kita dapat menguasai sebagian dari beberapa wilayah kita. Bagaimana kalian setuju? Lalu terjadilah perang antara Ternate dan Tidore untuk perebutan wilayah kekuasaan.
Akhirnya, Ternate yang menggandeng Portugis berhasil mengalahkan Tidore dengan Spanyol. Namun setelah itu, Ayo, kita rebus semua rempah-rempah itu dari mereka. Ayo! mendengar berita tentang agresivitas Portugis, Sultan langsung membentuk pasukan dan menyatakan perang pada bangsa Portugis. Sultan terbunuh dalam peperangan tersebut, dan bangsa Portugis semakin semena-mena. Lalu diangkatlah Sultan Babullah menjadi sultan selanjutnya. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, kekuatan militer Ternate meningkat. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis sudah lelah dan meninggalkan Ternate. Lalu masuklah Belanda ke Kesultanan Ternate. Lalu setelah itu, Kesultanan Ternate semakin melemah akibat meninggalnya Sultan Babullah. Sultan selanjutnya bernama Sultan Said. Spanyol dan Portugis beraliansi untuk menguasai rempah-rempah Maluku dengan menyerang Kesultanan Ternate. Kita benar-benar tidak sanggup menerima serangan dari Portugis dan Spanyol. Kita juga harus bekerja sama dengan bangsa asing. Mari kita bentuk aliansi dengan Belanda. Panggilkan pimpinan Belanda. Baik, Sultan. Kami butuh pertolongan kalian untuk menahan serangan dari Portugis dan Spanyol. Kami akan membantu kalian. Baiklah, terima kasih. Hingga akhirnya Portugis dan Spanyol mundur. Namun, Belanda membantu Ternate dengan tujuan menguasai dan memonopoli seluruh rempah-rempah di Maluku. Akhirnya, Belanda mendapatkan kekuasaan penuh atas rempah-rempah dan Kesultanan Ternate. Sultan dan rakyat selalu mencoba mengusir Belanda, namun gagal. Akibatnya, Kesultanan Ternate tidak bisa bertahan akibat penjajahan yang dilakukan Belanda. Haji Muda Farsyah adalah sultan terakhir yang menjabat sampai tahun 2015. Sampai saat ini, Kesultanan Ternate tetap bertahan meski hanya sebagai simbol budaya.